Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil observasi kami dari keramik miliknya Pak Soeharto. Sebelumnya untuk itu, perkenalkan dari kelompok kami ada Ayu Pramitasari, Deswa Rehananta, Dila Putri Ayu Marcella, dan Fadira Atsnara. Oke, untuk selanjutnya yang pertama yaitu sejarahnya. Di sini Sentra Keramik Dinoyo terletak di Kota Malang dan merupakan salah satu pusat industri kerajinan keramik sejak tahun 1950. Kegiatan pembuatan keramik dimulai oleh beberapa pengrajin lokal yang memanfaatkan tanah liat dan negeri sekitar daerah Dinoyo. Kualitas tanah liat yang baik menjadi alasan utama. Tahun 1980-an menjadi tonggak penting bagi sentra keramik Dinoyo karena pemerintah mulai memberikan dukungan berupa pelatihan teknis, pemasaran, dan bantuan alat produksi, sehingga para pengrajin mampu meningkatkan kualitas dan variasi produk mereka. Lalu pada memasuki era 2000-an, sentra keramik Dinoyo menghadapi tantangan dari persaingan pasar modern dan produk impor. Namun para pengrajin tetap bertahan dengan memperkuat identitas lokal melalui motif tradisional yang khas. Hingga kini UMKM sentra keramik Dinoyo terus menjadi ikon budaya lokal sekaligus roda penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Untuk di sini produksinya, bahan utamanya yaitu menggunakan tanah liat yang dicampur dengan kaolin, pasir, kuarsa, dan water glass. Lalu untuk bahan tambahannya ada glasir, bahan pendukungnya yaitu tabung gas, dan hasil produksinya berupa barang keramik. Lalu untuk biaya produksinya di sini bahan utamanya ada 300 kg tanah liat, di sini sebanyak 480.000, bahan tambahannya glasir 40 kg, 10 kg cobalt, ada bahan pendukung tabung gas, air dan listrik, upah tenaga kerja sebanyak 7 orang, penyusunan alat seperti penyusutan, lalu untuk total biaya produksi dalam sekali yaitu sebesar 5.300.000. Lalu untuk tenaga kerjanya di sini sebanyak 7 orang dan jam kerjanya yaitu 8 jam. Lalu untuk produksinya di sini untuk upah per jam dari masing-masing karyawannya yaitu sebesar 3.125 per jam. Untuk penyusunan anggarannya sendiri di sini yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan mentah, anggaran pembelian bahan baku mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran beban pokok penjualan, anggaran beban penjualan dan administrasi, laporan laba rugi dianggarkan, dan yang terakhir anggaran kas. Untuk yang pertama yaitu anggaran penjualan. Di sini kita menggunakan perhitungan penjualan dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Sehingga untuk triwulan 1 penjualan unit sebesar 1.800, triwulan 2 1.980, triwulan ketiga 2.178, triwulan keempat 2.396, dengan untuk totalnya yaitu sebanyak 8.354. Sehingga untuk jumlah penjualan dari triwulan 1 hingga triwulan keempat sebanyak Rp125.307.000. Baik, selanjutnya yaitu untuk anggaran produksinya. Untuk informasi awal itu persediaan awal kita itu sebesar 100 pak. Lalu untuk persediaan akhir yang diharapkan itu sebesar 40 pieces. Untuk perhitungan selisih persediaan per triwulan itu caranya persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, lalu dibagi dengan jumlah triwulan yaitu sebanyak 4 triwulan. Nanti hasilnya itu persediaan per triwulannya selisihnya itu ada 15. Lalu untuk perhitungan persediaan akhir per triwulan, contohnya yaitu triwulan 1, jadi persediaan awal dikurangi dengan selisih, yaitu 100 dikurangi dengan 15 nanti menghasilkan 85 pieces untuk persediaan akhir. Lalu untuk triwulan 2 sampai 4, itu untuk persediaan awal itu diambil dari persediaan akhir bulan sebelumnya atau triwulan sebelumnya. Untuk anggaran produksinya itu tinggal dimasukkan. Untuk penjualan ini didapat dari data anggaran penjualan yang sebelumnya, lalu ditambah dengan persediaan akhir. Ini diambil dari perhitungan persediaan akhir per triwulan yang di tabel yang di atas. Jadi nanti tersedia dijual ini adalah hasil dari penjumlahan penjualan dan persediaan akhir. Contohnya triwulan 1 1.800 ditambah dengan 85, nanti hasilnya itu 1.885. Lalu untuk persediaan awal ini diambil dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Jadi contohnya di triwulan 2 ini persediaan awalnya itu 85 diambil dari persediaan akhir triwulan 1. Lalu untuk unit produksi ini adalah hasil pengurangan tersedia dijual dikurangi dengan persediaan awal. Contohnya triwulan 1 yaitu 1.885 dikurangi 100 nanti menghasilkan unit produksinya 1.785. Lalu selanjutnya untuk anggaran kebutuhan bahan mentah ini digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan bahan mentah yang diperlukan untuk produksi triwulan yang bersangkutan. Contohnya yaitu untuk triwulan 1, unit produksi ini diambil dari data anggaran produksi sebelumnya. Untuk tanah liat kebutuhan atau SUR-nya itu sebesar 500 gram, untuk glasir sebesar 67 gram, untuk kobalt ini sebesar 17 gram itu per unit atau per produk. Satu produk itu membutuhkan sekitar 500 gram tanah liat, 67 glasir, dan 17 kobalt. Lalu untuk perhitungan kebutuhannya itu jadi unit produksi dikali dengan SUR, contohnya untuk tanah liat itu jadi 1.785 dikali dengan 500 gram menghasilkan 892.500 gram.
Untuk bahan baku yang lainnya sama perhitungannya. Jadi totalnya nanti untuk tanah liat itu 4.146.900 gram, untuk glasir itu 555.685 dan juga obatnya 140.995 gram. Selanjutnya anggaran pembelian bahan baku mentah. Untuk harga bahan baku per gramnya tanah liat itu sebesar Rp2, lalu glasir itu material atau persediaan awal material itu diharapkan 5% dari jumlah penggunaan material untuk bulan berikutnya. Lalu untuk penyusunannya, ini contohnya kita ambil yang tanah liat, untuk unit produksi sama dari anggaran produksi yang telah disusun, lalu bahan baku langsung per unit ini dari SUR penggunaan bahan baku yang diperlukan untuk tanah liat yaitu sebesar 500 gram. Lalu kebutuhan produksi ini jadi perkalian dari unit yang diproduksi dikali dengan bahan baku langsung per unit. Contohnya, triwulan 1 ini menghasilkan 892.500. Lalu persediaan akhir yang diinginkan, ini 5% dari kebutuhan pada triwulan berikutnya. Contoh, yaitu triwulan 1, 49.125 ini dari 5% dikali 982.500. Jadi total kebutuhan ini, kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir. Lalu dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal untuk tanah liat ini 20.000 didapatkan dari tabel yang di atas, yang persediaan bahan baku. Lalu untuk yang selanjutnya, triwulan 2 dan seterusnya ini didapat dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Lalu bahan baku langsungnya akan dibeli, tinggal dikurangkan total kebutuhan dengan persediaan awal. Lalu dikali dengan biaya per jamnya untuk tanah liat sebesar Rp2. Jadi total biaya pembelian tanah liat triwulan 1 sebesar Rp1.843.250. Untuk satu tahunnya itu sebesar Rp8.293.800. Untuk anggaran pembelian bahan baku mentah, glasir, dan kobalt ini sama perhitungannya dengan anggaran bahan baku mentah yang tanah liat di slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada anggaran BOP. Nah, biaya overhead BOP variabel atau tenaga kerja langsung ini sebesar 6.250. Kemudian ada BOP tetap yaitu gas, listrik, air, dan penyusutan itu sebesar 65.000 untuk BOP per harinya. Nah, untuk anggaran biaya overhead jam Pak Suwarto itu untuk yang triwulan pertama ada jam TKL yang dianggarkan sebesar 571, kemudian ada tingkat overhead variabel itu sebesar 6.250. Overhead variabel A yang dianggarkan itu ada 3.570. Kemudian overhead tetap yang dianggarkan yaitu 1.950. Total overhead-nya yaitu dalam triwulan satu itu ada 5.520.000. Kemudian dalam satu tahun itu terdapat 24.387.600. Kemudian ada anggaran persediaan barang jadi di akhir. Anggaran persediaan barang jadi di akhir dari Keramik Pak Soeharto ini ada cangkirnya itu sebanyak 40, kemudian biaya per unitnya itu ada 4.518. Total persediaan akhir ada 180.706. Nah, untuk yang didapat untuk biaya per unitnya itu dari yang perhitungan di samping itu ada bahan baku langsung. Tanah liatnya 2 per gram kali 500 gram itu ketemu 1.000, glasirnya 536, kemudian ada gold itu 765, kemudian totalnya ada 2301, kemudian ada overheadnya variabel 2.000, overhead tetapnya ada 217 hingga menghasilkan total per unitnya itu 4.518. Nah, selanjutnya ada anggaran beban pokok penjualan. Nah, yang pertama itu ada bahan baku langsung yang digunakan itu sebesar 19.084.034. Kemudian ada tenaga kerja langsung yang digunakan sebesar 16.587.600. Kemudian ada biaya overheadnya itu 24.387.600. Kemudian ada biaya produksi yang dianggarkan 60.059.234. Kemudian barang jadi di awal ada 600.000. Kemudian ada beban pokok barang yang tersedia untuk dijual ada 60.659.234. Kemudian dikurangi dengan barang jadi akhir yaitu sebesar 180.706 dan menghasilkan bahan pokok penjualan yang dianggarkan yaitu ada 60.478.529. Untuk kebutuhan produksinya ini ada 1.200.000 gram tanah liat, kemudian kali dengan Rp2, kemudian ditambah dengan 160.800 gram glasir dikali dengan Rp8, kemudian ditambah dengan 40.800 gram kobalt dikali dengan Rp45, hingga biaya persediaan barang jadi awal itu ada 600.000. Next.
Baik, selanjutnya untuk anggaran beban penjualan dan administrasi. Pada keramik Pak Soeharto. Untuk penjualan yang direncanakan dalam unit, dalam triwulan 1 sebesar 1.800, lalu dibagi dengan Rp10. Dan untuk per tahunnya yaitu 8.354 dibagi 40. Selanjutnya, beban penjualan dan administrasi tetap. Untuk gaji tiap triwulan yaitu 12.600.000. Untuk per tahunnya 50.400.000. Kemudian listrik dan air untuk tiap triwulannya 1.050.000. Lalu untuk total 1 tahunnya 4.200.000. Lalu untuk penyusutannya setiap triwulan yaitu 900.000. Dan total untuk per tahunnya yaitu 3.600.000. Untuk total beban tetap dalam triwulan yaitu 13.650.000 dan per tahunnya 54.600.000. Lalu total beban penjualan dan administrasi untuk total per tahunnya sebesar Rp54.683.538. Next. Lalu untuk laporan laba rugi keramik Pak Soeharto di penjualan sebesar Rp125.307.000 dikurangi beban pokok penjualan sebesar Rp60.478.528. Lalu totalnya margin brutonya Rp64.828.472 dikurangi beban penjualan dan administrasi sebesar Rp50.483.538. Hasilnya yaitu laba operasi menjadi Rp10.144.934. Untuk beban bunganya tidak ada. Lalu laba sebelum pajak penghasilan masih sama dengan laba operasi Rp10.144.934 dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp1.115.943. Lalu laba netonya menjadi Rp9.028.991. Untuk anggaran kasnya di saldo kas awal, untuk pendapatan saldo kas awal per tahun sebesar Rp10.500.000. Lalu penjualan tunai dan penagihan piutang sebesar Rp125.307.000. Lalu total kas yang tersedia yaitu dari saldo kas awal ditambah penjualan tunai dan penagihan piutang. Totalnya yaitu Rp135.807. Setelah itu dikurangi dengan pengeluaran pembayaran untuk bahan baku sebesar Rp18.816.034. Lalu tenaga kerja langsungnya sebesar Rp16.587.600. Overheadnya Rp24.387.600. Beban penjualan dan administrasi sebesar Rp56.683.538. Untuk total pengeluarannya dalam per tahun menjadi Rp114.474.772. Lalu kelebihan kas yang tersedia atas kebutuhan menjadi Rp21.332.228. Lalu total untuk saldo kas akhir menjadi Rp21.332.228. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.